Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang ada di rumah? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Hmm, di sini ibu sebagai guru PPKN yaitu Ibu Arsini ingin menyampaikan materi yang tertinggal karena kita ada mendapat kendala yaitu musibah untuk Indonesia adanya COVID-19. Jadi KD 3.6 dari pelajaran PPKN tertinggal. Di KD 3.6 itu materi judul besarnya adalah daerah dalam kerangka NKRI. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita secara bersama-sama, ibu dari sini dan kalian dari rumah, membaca surat Al-Fatihah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme atau kecintaan kalian kepada Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional kita, Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Semoga dengan kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila ini, kalian mau tetap berpegang teguh pada nasionalisme kita atau kecintaan kamu terhadap Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas sedikit materi sebelum kita libur dari COVID-19 ini. Kemarin kan kita membahas tentang kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di materi kemarin kita diakhiri yaitu ulangan harian di KD 3.5 itu. Nah, kita membahas sedikit nih, ada yang tahu nggak itu apa gotong royong? Pasti nih di rumah kalian membilang gotong royong itu kan sama dengan bekerja sama, Bu. Iya, sama saja. Kerja sama, gotong royong sama saja. Apabila dikerjakan secara bersama-sama, pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. Oke, nah bentuk-bentuk dari kerjasama itu ada 4. Yang pertama ada kerjasama di bidang sosial politik. Yang kedua kerjasama di bidang ekonomi, ketiga di bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara, dan keempat ada kerjasama antar umat beragama. Nah, dari materi yang akan kita pelajarin ini, materinya yang berjudul daerah dalam kerangka NKRI. Untuk yang materi baru di 3.3.6 ya. Tujuan ibu mengajarkan materi ini atau menyampaikan materi ini agar kalian yang pertama dapat mengenal perjuangan para pendiri negara untuk mendapatkan NKRI. Yang kedua, kalian mengerti atau memahami tentang daerah dalam kerangka NKRI. Yang ketiga, kalian mampu memahami dan menjelaskan peran daerah dalam kerangka NKRI. Dan yang keempat, kalian bisa mewujudkan atau memberikan contoh bagaimana mempertahankan NKRI. Selanjutnya, kita masuk ke materi ya. Ada peran daerah dalam kerangka NKRI. Perjuangan menuju NKRI. Kita tahu perjuangan menuju NKRI itu para pahlawan gak langsung mudah mendapatkan
bentuk negara kita. Mereka melalui banyak sekali pengorbanan. Para pendiri negara itu melalui banyak sekali ujian hidup. Mereka harus meninggalkan keluarga dan berjuang, meninggalkan sikap egoisme mereka untuk Indonesia. Nah, sejarah tentang lahirnya NKRI semakin menguat setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Peristiwa tersebut mendorong para pemuda dengan jiwa muda dan semangatnya bergerak mendesak golongan tua untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, ada yang tahu nggak sih tempat pengesahan teks proklamasi kemerdekaan? Pastinya tahu Bu. Iya, tempat pengesahan teks proklamasi kemerdekaan itu ada di depan rumah Insinyur Soekarno. Iya, di depan rumah Insinyur Soekarno, bertempat di Jalan Panggagasan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, didampingi dengan Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan jam 10 pagi di hadapan lebih kurang 1.000 orang. Nah, bunyi teks proklamasi itu sebagai berikut. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17.805, Wakil Bangsa Indonesia. Nah, proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang dapat kita telah dari berbagai aspek. Nah, aspek-aspek yang kita dapat lihat ada 6. Yang pertama ada aspek hukum, yang kedua historis, yang ketiga sosiologis, keempat kultural, kelima politis, dan keenam spiritual. Selanjutnya, pengertian daerah dalam kerangka NKRI. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan awal dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia yang diproklamasikan oleh para pendiri negara adalah negara kesatuan. Di mana nih terdapat dasar hukumnya negara Indonesia ini negara kesatuan yang berbentuk republik. Ada yang tahu, Nak? Coba, Pak pinter nih, pasti di rumah anak-anak ibu tahu nih, mau rebutan jawab. Nah, tapi ya karena kita dipisahkan oleh sesuatu, jadi ibu jelaskan lagi nih sedikit. Nah, yang menegaskan atau dasar hukum dari Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik adalah pasal 1 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia. Di situ dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Coba kalian di rumah ambil buku kalian dan kalian tuliskan deskripsi tentang pasal ini. Peran daerah dalam kerangka NKRI. Peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia ini sangatlah luar biasa. Daerah-daerah dulu, para pejuang dulu selalu mengutamakan per daerahnya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau peran daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia saat ini adalah kita yang bisa berperan. Kita sebagai generasi muda kita harus berperan. Nah, di Indonesia ini memiliki negara kepulauan yang sangat luar biasa. Jadi kita harus bisa mempertahankannya dengan kekayaan alam yang kita miliki agar tidak direbut oleh bangsa lain. Mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam perjuangan berdiri NKRI mengandung nilai-nilai yang sangat penting diwarisi oleh generasi muda. 1. Perjuangan melawan penjajah oleh daerah memiliki arah tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Kedua, tokoh pejuang daerah merupakan
tokoh pejuang bangsa Indonesia. 3. Persatuan dan kesatuan telah terbukti menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Keempat, bangsa Indonesia telah sepakat membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelima, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Keenam, sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan. Nah, jika kalian ada yang kurang paham, kalian bisa mencarinya di Google atau kalian bisa membaca buku paket kalian jika kalian membawa pulang. Nah, dari materi di atas kita dapat menyimpulkan atau dapat merangkum sedikit tentang materi itu, yaitu tentang proklamasi kemerdekaan merupakan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi proklamasi itu nggak langsung aja kita dapat, tapi melalui perjuangan para pendiri negara. Proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna sebagai berikut. Ada sebagai berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, berlakunya hukum nasional Indonesia, tidak lagi berlaku hukum kolonial. Yang ketiga, puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan. Yang keempat, titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat Indonesia. Selanjutnya, kita tidak boleh mengembangkan sikap etnosentrisme, yaitu sikap yang menganggap budaya daerah lain lebih rendah daripada budaya daerah kamu. Itu nggak boleh. Kita harus selalu mengembangkan sikap yang normal, nasionalisme dan patriotisme. Eksklusivisme, etnosentrisme itu harus kita hindarkan, karena kita adalah Indonesia. Kita tidak boleh merasa kita ini lebih hebat dari yang lain, karena Indonesia ini kaya akan budaya Indonesia, budaya yang beragam, yang sangat dikagumi oleh negara lain. Jadi kita harus melestarikan budaya Indonesia, bukan menjadikannya bumerang untuk masing-masing daerah kita. Nah, selanjutnya mungkin ada penugasan dari materi ini. Nah, untuk penugasan Ibu akan menaruhnya di Google Form. Kalian bisa nanti mengklik linknya untuk mengerjakannya. Nah, untuk kalian di rumah, gunakanlah waktu seefektif mungkin mengerjakan tugas, membantu orang tua dan ibadah. Jangan keluyuran atau berada di tempat yang ramai. Jika kalian sudah melakukan sesuatu, segeralah mencuci tangan kalian. Nah, oke, tetap di rumah aja. Jaga selalu kebersihan. Salam untuk keluarga di rumah, ayah dan ibu kalian. Baiklah, untuk materi ini atau pertemuan ini Ibu akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.